Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah, pada kesempatan pagi ini kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga kita bisa melanjutkan kembali belajar dari istri Nabi dari buku penerbit Rumaiso yang Anda bisa peroleh di WiFi Store 0852 00 171 222. Dan insya Allah hari ini pertemuan terakhir kita hatamkan pembahasan istri Nabi ini dengan melihat akidah Ahlussunnah dan akidah yang menyimpang dalam menyikapi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sikap yang benar yang kita pelajari dari pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, sedangkan ada pemahaman keliru seperti dari pemahaman Syiah yang sampai mengkafirkan ya istri Nabi. Kita lihat di halaman 85 ya. Nanti setelah buku ini insya Allah besok pagi kita mulai perhiasan wanita. Buku ini baru diterbitkan, nanti bisa dipelajari. Buku perhiasan wanita ini Tadabbur surat An-Nur ayat 30-31, ini pelengkap juga. Samping juga ada yang tentang masalah wanita, ini tentang masalah perselingkuhan sebenarnya. Dia tak lagi setia. Ya, semua diterbitkan oleh penerbit Rumaiso, bisa cari di WiFi Store tadi ataupun di marketplace Rumaiso Store. Baik, dibaca. Akidah Syiah dalam mencela istri Nabi terutama Aisyah. Nah, akidah Syiah dalam mencela istri Nabi terutama Aisyah. Terus Ja'far Murtada dalam bukunya Hadis Al-Kif halaman 17 berkata, sesungguhnya kami meyakini sebagaimana keyakinan para ulama-ulama besar kami, pakar pemikiran dan penelitian, bahwa istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berpeluang untuk kafir sebagaimana istri Nuh dan istri Lut. Dan yang dimaksud istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah Aisyah. Nah, mereka katakan sendiri nih, ini salah satu tokoh Syiah itu mengatakan istri Nabi pun berpeluang untuk kafir sebagaimana kafirnya istri Nuh dan istri Lot. Mereka katakan ini berpeluang untuk kafir. Terus Hashim Al-Bahrani. Hashim Al-Bahrani berkata dalam tafsirnya Al-Burhan surah At-Tahrim, Syarafuddin An-Nafa'i An-Najafi berkata, diriwayatkan dari Abu Abdillah radhiyallahu anhu bahwa dia berkata dalam firman Allah, Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Quran surat At-Tahrim ayat 10. Terus perumpamaan ini Allah buat untuk Aisyah dan Hafsah karena keduanya demo terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membuka rahasianya. Nah, coba mereka tuduh pada Aisyah dan Hafsah. Ini dianggap perumpamaan istri Nuh dan Lut itu sama dengan Aisyah dan Hafsah. Istri Nuh dan Lut itu kafir, maka Aisyah dan Hafsah juga demikian menurut orang-orang Syiah. Terus Ali bin Ibrahim Al-Qummi berkata, lantas Allah membuat perumpamaan untuk Aisyah dan Hafsah dan berkata, Allah membuat istri Nuh dan istri Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat. Demi Allah, yang dimaksud dengan berkhianat tidak lain hanyalah berzina. Na'udzubillah. Itu berzina ya. Terus niscaya akan dilakukan hukum had atau fulan atas fulanah, yang dia maksud adalah Aisyah atas apa yang dikerjakannya di jalan Basrah. Dikisahkan bahwa fulan yang dimaksud Tolhah mencintai Aisyah. Tatkala Aisyah akan safar ke Basrah, berkatalah Tolhah, kamu itu tidak boleh safar kecuali dengan mahram. Lantas Aisyah mengawinkan dirinya dengan fulan. Dalam suatu naskah disebutkan dengan Tolhah. Nah, ini kedua mereka lagi
Tolha dengan Aisyah. Aisyah itu mengawinkan dirinya dengan Tolha. Aisyah itu mengawinkan dirinya dengan Tolha. Ini tuduhan keji juga, padahal kita tahu di pembahasan awal bahwasanya istri Nabi tidak boleh dinikahi oleh siapapun sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Muhammad Al-Ayashi dalam tafsirnya surah Al-Imran dan dari Abdus Somad bin Bashar dari Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata, tahukah kalian Nabi itu meninggal atau dibunuh? Sesungguhnya Allah berfirman, afa immata au qutila in qalabtum ala aqabikum. apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Al-Imran 144. Nah, ini ingat, ini masih syubhat ya. Terus Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah diracuni sebelum wafatnya, dan mereka berdualah yang meracuninya, yakni Aisyah dan Hafsah. Sesungguhnya dua perempuan tersebut dan bapak mereka adalah sejahat-jahat ciptaan Allah. Nah, coba mereka tuduh Aisyah dan Hafsah, samping itu juga bapak mereka, berarti bapaknya Aisyah Abu Bakar dan bapaknya Hafsah Umar. Nah, dituduh lagi dengan tuduhan keji semacam itu. Terus dalam Bihar Al-Anwar. Dalam Bihar Al-Anwar disebutkan dari Salim bin Makram dari bapaknya, ia berkata, aku mendengar Abu Ja'far alaihi salam berkata di dalam firman Allah, Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamasalil ankabut ittakhadhat baitan wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut. perumpamaan orang-orang yang mengambil perlindungan selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba. Terus laba-laba itu? Laba-laba itu adalah Al-Humaira atau Aisyah. Nah, lihatin tuduhan pada Aisyah lagi ini ya. Terus kenapa dimisalkan dengan laba-laba? Karena dia adalah binatang yang lemah dan membuat sarang yang lemah. Begitu pula Al-Humaira yakni Aisyah, dia itu binatang yang lemah kedudukan dan akal serta agamanya. Hal itu menjadikan pendapatnya lemah dan akalnya yang tolol, hingga melakukan pelanggaran dan permusuhan terhadap Tuhannya, persis dengan sarang laba-laba yang lemah. Nah, itu tuduhan mereka lagi. Ini disebut dalam Bihar Al-Anwar. Terus Yusuf Al-Jarani. Yusuf Al-Jarani dalam kitabnya menyebutkan bahwa Aisyah telah murtad setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana murtadnya sahabat Al-Jam Al-Ghafir. Nah, ini tuduhan lagi berikutnya dari penulis Yusuf Al-Jarani. Terus dalam buku Syiah. Dalam buku Syiah, mereka menuduh Aisyah telah berzina mengenai firman Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya menyucikan Aisyah dari tuduhan zina, yaitu pada surah An-Nur, Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. An-Nur ayat 26. Terus kata mereka, ayat ini yang dimaksud adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan pada istrinya Aisyah. Nah, ini pada Nabi SAW, bukan pada istrinya Aisyah. Ada tuduhan lagi berikutnya. Padahal ayat itu sudah kita bahas ketika membahas kisah Aisyah. Ini untuk membahaskan Aisyah. Ayat ini membahaskan Aisyah dari tuduhan zina. Awal-awal surat An-Nur itu untuk membahas berlepas dirinya Allah dari tuduhan-tuduhan tadi, sehingga turun ayat 11 sampai 20. Sebenarnya lengkapnya saya bahas di buku ini. Ini membahas surat An-Nur ayat 1 sampai 20. Surat An-Nur ayat 1 sampai 20 dibahas dalam buku Dia Tak Lagi Setia. Nanti bisa cari juga di Ruwafi Store. Terus bagaimana mungkin Aisyah dituduh berzina, sedangkan dalam surah An-Nur disebutkan Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Nah, ini surat An-Nur ayat 26 ini membantah orang-orang yang menuduh Aisyah itu berzina. Karena tidak mungkin kan kalau menuduh Aisyah itu berzina, terus bagaimana dengan laki-laki jadi pasangan Aisyah, yaitu Nabi Muhammad SAW? Apa berani menuduh seperti itu juga? Terus bagaimana pula Aisyah murtad? Bagaimana pula Aisyah itu murtad dan berbuat zina, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu menaruh hati pada Aisyah. Lihatlah bagaimana ungkapan cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada istrinya tercinta. Nah, Aisyah itu berkata, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kuntu laki ka abi zara'in li ummi zara'in. Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
aku bagimu seperti sayangnya Abu Zar kepada Ummu Zar. Seperti sayangnya Abu Zar' li Ummi Zar'. Ya. Ini cerita tentang ada 11 wanita itu kumpul-kumpul, kemudian mereka menceritakan suaminya masing-masing. Kemudian Aisyah menceritakan cerita 11 wanita tadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi dengar itu sampai selesai, kemudian sampai pada kisah Abu Zar'in dan Ummu Zar'in. Kemudian Nabi katakan, aku bagimu seperti sayangnya Abu Zar' pada Ummu Zar'. Kemudian dalam riwayat lain Aisyah berkata, ya Rasulullah, bal anta khairun ilayya min Abi Zar'in. Wahai Rasulullah, bahkan kau lebih baik kepadaku daripada Abu Zar. Rasulullah SAW lebih baik kepada Abu Zar' ya karena beliau Nabi. Terus yang kedua, beliau juga tidak menceraikan istrinya, tidak menceraikan Aisyah. Sedangkan Abu Zar' dia menceraikan istrinya, kemudian dia menikahi wanita lain. Ya. Kalau mau bilang tanda cinta, ya maka tanda cintanya Rasulullah SAW pada Aisyah itu lebih besar dibandingkan ya pada Abu Zar' dan Ummu Zar'. Nah, itu tuduhan-tuduhan keji. Sudah terbantah dengan An-Nur ayat 26 dan hadis tadi. Juga kita bisa melihat dari keutamaan sahabat secara umum ya, termasuk keutamaan kalau sahabat kita bicarakan berarti Aisyah masuk di dalamnya. Lihat di halaman 89, kafirnya mereka yang mencela sahabat Nabi termasuk mencela Aisyah. Kalau kita melihat tindak tanduk Rafidhah, mereka tidaklah lepas dari mencela sahabat. Ulama-ulama mereka tidak segan-segan mengatakan bahwa Aisyah istri tercinta Rasulullah SAW itu kafir dan pantas menempati neraka. Banyak literatur Syiah yang menyebutkan ajaran demikian, bukan hanya satu atau dua pernyataan, bahkan sudah menjadi ajaran pokok mereka. Iya, terus sifat mulia para sahabat Nabi. Sifat mulia para sahabat Nabi SAW telah termaktub dalam ayat berikut setelah Allah memuji Rasulnya yang mulia. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika masaluhum fit Taurah wa masaluhum fil Injili kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastagladha fastawa ala suqihi yu'jibu dzurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Al-Fat ayat 29. Ya, terus Mula-mula ayat ini berisi pujian Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak disangsikan lagi adalah benar. Lalu beliau dipuji sebagai utusan Allah, di mana pujian ini mencakup semua sifat yang mulia. Kemudian setelah itu barulah datang pujian kepada sahabat Nabi SAW. Berarti surat ini Al-Fatah ayat 29, ayat terakhir dari surat Al-Fatah. Pertama menyanjung Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu berisi pujian pada sahabat Nabi. Apa saja pujian bagi para sahabat Nabi SAW? Kita lihat pertama. Mereka keras terhadap orang kafir, namun begitu penyayang terhadap sesama mereka yang beriman, sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Terus pujian seperti itu. Pujian seperti itu terdapat pula dalam ayat lainnya, yaitu Al-Maidah ayat 54, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatan 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Maka kalau Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Jadi ya fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah.
azillatin 'alal mu'minin, yang bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin. Jadi sama orang beriman itu tolong menolong, berkasih sayang. A'izzatin 'alal kafirin, dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Terus, Inilah sifat yang semestinya dimiliki oleh orang beriman. Mereka keras dan berlepas diri dari orang kafir, dan mereka berbuat baik terhadap orang-orang beriman. Mereka bermuka masam di depan orang kafir dan bermuka ceria di hadapan saudara mereka yang beriman. Sebagaimana Allah berfirman, mereka berlepas diri dari orang kafir dan mereka berbuat baik terhadap orang beriman, bukan malah sebaliknya. Terhadap orang beriman itu bersikap anggap sebagai musuh, ya, tidak mau mendukung, malah berlepas diri. Tapi sama orang kafir dekat banget, ya, konco dekat, teman dekat. Nah, ini keliru. Lihat Allah berfirman dalam At-Taubah ayat 123. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fiikum ghilzah. Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah bahwasannya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Terus hadis dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza ishtaka minhu udwun tadaa lau sairul jasadi bis-sahari wal humma. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal kasih sayang bagaikan satu tubuh. Apabila satu anggota badan merintih kesakitan, maka sekujur badan akan merasakan panas dan demam. Nah, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal kasih sayang itu bagaikan satu tubuh. Ya. Jika ada satu anggota badan itu merintih sakit, yang lainnya juga akan merasakan yang sama gitu. Sama-sama menderita, bukan ya sesama mukmin itu kalau ada yang susah malah senang gitu, bukan. Jadi Abu Musa radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti sebuah bangunan yang bagian-bagiannya saling menguatkan satu dan lainnya. Ya, saling dukung satu dan yang lainnya. Ibarat bangunan ya, jika tidak saling mengokohkan, tentu bangunan itu tidak akan tegak. Terus. Kedua, para sahabat Nabi adalah orang-orang yang gemar beramal soleh, juga memperbanyak solat, dan solat adalah sebaik-baik amalan. Terus yang ketiga. Mereka dikenal ikhlas dalam beramal dan selalu mengharapkan pahala di sisi Allah, yaitu surga. Ya. Lihat kedua sifat ini. Kedua sifat ini disebutkan dalam ayat di atas. Tarahum ruk'an sujadai yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Nah, ini tanda kalau sahabat itu rajin ibadah. Sifat mereka juga berusaha cari ridha Allah, bukan cari ridha manusia. Tidak seperti kita saat ini yang kalau mau beramal ya cari ridho manusia atau ingin dapat gantian dunia. Ada yang mau beramal pokoknya ingin dapat benda A, benda B gitu. Bukan maksudnya dia minta dalam doa, tapi dari amalnya dia minta balasan seperti itu. Seperti ada istilah-istilah saat ini, sholawatin saja nanti biar dapat harta ini, harta itu gitu. Ini keutamaan kedua dan ketiga ya. Sekarang yang keempat, keutamaan sahabat yang disebutkan dalam surat Al-Fatah ayat 29. Mereka terkenal khusyuk dan tawadu. Itulah yang disebutkan dalam ayat simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Nah, ini tanda bekas sujud ini tanda mereka itu khusyuk dan mereka tawadu. Jadi bukan sekadar tanda hitam di dahi, itu bukan. Namun ini tanda mereka itu khusyuk dan tawadu. Apa yang dimaksud dengan kalimat khusyuk dan tawadhu dari ayat ini? Kita lihat dari beberapa tafsiran ulama di bawah. Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud adalah tanda yang baik. Mujahid dan ulama tafsir lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud adalah khusyuk dan tawadhu. Yang dimaksud adalah khusyuk dan tawadhu. Ya, terus. Ulama pakar tafsir lainnya yaitu As-Sudi berkata bahwa yang dimaksud adalah solat telah membaguskan wajah mereka. Nah, solat telah membaguskan wajah mereka. Sebagaimana sebagian salaf berkata, maka surat salatuhu bil-laili hasuna wajhuhu bin nahari. Siapa yang banyak solatnya di malam hari, maka akan berserilah wajahnya di siang hari. Siapa yang banyak solatnya di malam hari, maka akan berserilah wajahnya di siang hari. Sebagian mereka pula berkata, innal hasanati nuran fil qalbi.
Wadiya'an fil wajhi wa sa'atan fir rizqi wa mahabbatan fi qulubin nasi. Setiap kebaikan akan memancarkan cahaya di hati dan memancarkan sinar di wajah. Begitu pula akan melapangkan rizki dan semakin membuat hati manusia tertarik padanya. Nah, kebaikan itu berarti membuahkan rizki, menampakkan sinar di wajah. Wajah kelihatan face-nya itu beda itu. Glowing-nya itu beda dengan orang yang tidak memperhatikan kebaikan, tidak memperhatikan ibadah. Ya, terus. Karena baiknya hati, hal itu akan dibuktikan dalam amalan lahiriah. Sebagaimana kata Umar bin Khattab, Man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. siapa yang baik hatinya, maka Allah pun akan memperbaiki lahiriahnya. Namun kalau hatinya sudah jelek, batinnya sudah jelek, dalam hatinya itu kemunafikan, kekafiran, kemusyrikan, hatinya juga penuh maksiat, maka akan nampak juga pada lahiriahnya berarti. Terus. Para sahabat radhiyallahu anhum, niat mereka dan amal baik mereka adalah murni hanya untuk Allah, sehingga siapa saja yang memandang mereka maka akan terheran dengan tanda kebaikan dan jalan hidup mereka. Demikian kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Nah, jadi kalau pengertian simahum fi wujuhihim min atharis sujud, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Nah, ini arti yang paling mudah adalah mereka itu khusyuk dan tawadhu. Berarti kita bisa mencontoh para sahabat radhiyallahu anhum juga jadi orang-orang yang khusyuk dalam ibadah dan tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Terus yang kelima, pujian lagi pada sahabat di dalam surat Al-Fatah ayat 29. Yang kelima, para sahabat dipuji oleh umat sebelum Islam dan mereka adalah sebaik-baik umat. ya, para sahabat dipuji oleh umat sebelum Islam dan mereka adalah sebaik-baik umat. Sekarang kita lihat perkataan Imam Malik. Ini bagus sekali untuk direnungkan. Imam Malik rahimahullah berkata bahwa telah sampai pada beliau jika kaum Nasrani melihat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menaklukkan Syam, mereka berkata, demi Allah, mereka sungguh lebih baik dari Hawariyin, pengikut setia Nabi Isa. Sebagaimana yang sampai pada kami, kaum Nasrani telah membenarkan hal ini. Ini menunjukkan bahwa umat Islam adalah umat yang dalam anggapan umat-umat sebelum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab mereka, dan umat Islam yang paling mulia dan utama adalah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu dalam ayat yang kita bahas di atas disebutkan, Dzalika masalahum fit Taurah wa masalahum fil Injil kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqihi yujibu zurra'ah. demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya. Terus Ibnu Katsir rahimahullah berkata, demikianlah sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menguatkan, mendukung dan menolong nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga mereka selalu bersamanya sebagaimana tunas yang selalu menyertai tanaman. Tunas itulah ibarat para sahabat dan tanaman itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panutan mereka. Nah, ini 5 pujian, ini baru dalam satu ayat, bukan satu surat nih, satu ayat. Belum kita lihat lagi hadis-hadis yang banyak yang menyebutkan keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini bisa lihat pembahasan ini sebenarnya di kajian kami Syarh Sunnah, bisa lihat di channel Rumeso TV ya. Ada situ pembahasan di Syarh Sunnah ini kaitannya dengan akidah sahabat. Kita sudah membahas waktu itu keutamaan sahabat, sampai keutamaan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian 10 orang yang dijamin masuk surga, sampai sikap pada para sahabat, dan kalau mereka terjadi perselisihan itu bagaimana, kita tidak boleh mencela, kita harus sebut-sebut kebaikan mereka gitu ya. Nah, ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah ini dikatakan juga oleh para ulama, bahkan Imam Al-Muzani dalam pembahasan Syarh Sunnah itu backgroundnya, latar belakangnya itu mazhab Syafi'i. Terus kafirnya orang-orang yang mencela sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah disebutkan sifat-sifat mulia para sahabat, kemudian Allah menyebutkan sifat mereka yang selalu menolong Nabi mereka Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana halnya tunas pada tanaman. Lalu disebutkan, yu'jibu zurra'al yaghidha bihimul kuffar. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Sebagaimana dalam salah satu riwayat dari Imam Malik rahimahullah, beliau mengkafirkan Rafidhah
yaitu Syiah, di mana mereka menaruh kebencian pada para sahabat. Imam Malik berkata, li'annahum yugidunahum wa man ghadha as-sahaba fa huwa kafirun li hadhil ayah. Karena para sahabat membuat hari mereka jengkel, dan siapa yang diganti hati mereka jengkel ya. Terus dan siapa yang jengkel murka pada para sahabat, maka ia kafir berdasarkan ayat ini. Ya, terus Sekelompok ulama sependapat dengan Imam Malik dalam hal ini. Juga banyak hadis yang menunjukkan keutamaan para sahabat dan larangan mencela mereka sebagai pendukung. Cukup dengan pujian dan ridha Allah atas mereka sebagaimana terbukti dalam ayat ini. Nah, jadi Imam Malik itu sampai mengkafirkan Syiah. Karena mereka itu membenci sahabat. Beliau katakan man ghaghas sahabah fa huwa kafirun li hadhil ayah. Siapa yang punya sifat ghadha, jengkel pada sahabat Nabi, maka dia kafir. Karena ayat ini itu menyebutkan yu'jibu zurra al-yaghidhu bihimul kuffar, tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Berarti kan dia benci pada tanaman ini, yang maksudnya adalah sahabat. Terus yang terakhir, pujian tinggi pada para sahabat. Di akhir ayat, Allah menyebutkan pujian tinggi pada para sahabat. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Siapa saja yang mengikuti para sahabat dalam sifat mulia mereka, ia akan mendapatkan keutamaan demikian. Kami tutup tulisan ini dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, La tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa misla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Janganlah kalian mencela sahabatku. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas semisal gunung Uhud, maka itu tidak bisa menandingi satu mud infak sahabatku, bahkan tidak pula separuhnya. Baik. Itu yang dibahas dari bahasan istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. 11 istri Nabi sudah kita bahas dengan tuntas, termasuk penyikapan terhadap akidah ya yang menyimpang, yaitu dari kalangan Syiah yang sampai nuduh zina pada Aisyah dan Hafsah, dan mereka juga kafirkan istri-istri Nabi ya, dan bantahannya sudah dijelaskan dengan akidah yang terakhir sampai ada perkataan ulama besar seperti dari Imam Malik. Besok Rebu pagi insya Allah kita mulai dengan buku ini ya, Perhiasan Wanita, Tadabbur Surat An-Nur ayat 30 dan 31. Buku ini isinya nanti mulai dari mengenal mahram, memandang wanita yang bukan mahram, masalah menundukkan pandangan, terus menjaga kemaluan, terus aturan-aturan jilbab dijelaskan di sini, sampai aturan wanita itu berhias diri, pakai make up bagaimana, dan di luar rumah bagaimana, di dalam rumah seperti apa, dibahas dalam buku ini sampai tobat dari mengumbar aurat. Kemudian istimewa untuk suami, istri soleha, senangnya dandan di rumah dan seterusnya. Ya, yang belum punya silakan pesan segera di Ruwaifi Store di 0852 00 171 222 atau langsung ke marketplace, ada di Shopee, Tokopedia maupun Bukalapak di dengan akun Rumaisa Store. Ada Rumaisa Store 1 di Shopee dan Rumaisa Store official di Tokped dan Bukalapak. Kemudian silakan jika ada yang mau bertanya, kami buka pertanyaan. Boleh bebas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Masalah itu yang paling awal dipelajari itu rekomendasinya bahasa Arab ya? Ini umur yang bertanya berapa tahun? 25. Nah, masih muda lah, belajar bahasa Arab dulu. Sampai nahu ya Ustaz, paling enggak. Kosakatanya dulu dipelajari, bisa durusul lughah. Ya, Terus terus kalau sudah semangat belajar di situ, baru ke nahwu, bisa dari Al-Muyassar Ustaz Aceh Zakaria. Ada video saya bisa diikuti, 70 video di channel Rumaisa TV. Insyaallah mudah. Walaupun nggak ketemu saya langsung, tapi saya kasih pelajaran langsung lewat video tadi. saya belum ada background
plan besar sekali itu bisa juga. Bisa, tapi dari usul lugah dulu ya lebih mudah. Tapi kalau mau pelajari langsung juga nggak masalah sih. Nah, Yang boleh penting bisa satu ikut. lagi Ustaz. Iya, silakan. Yang kemarin ada yang nanya zakat perdagangan. Ya, Kalau misalnya saya ada barang di atas nih apa nasok lupa nisab. nisab Ya. harganya itu tuh beli karena waktu promo. Kayaknya kalau dijual lumayan gitu kan mikirnya itu gitu. Saya ada toko di online marketplace. Kayak gitu tuh juga kena zakat nggak Ustadz kalau di atas nisab? Barang tadi itu dimiliki atau didagangkan? Belinya tuh niatnya emang buat dijual, soalnya lumayan kalau dijual gitu. Kalau niatnya dijual, sudah pasang harga belum? Sudah Atau baru pegang saja, nanti tahun depan aja baru saya jual deh? Atau sekarang sudah niatan dijual? sudah niatan dijual dari pertama beli. Sudah niatan dijual dari pertama kali beli gitu. Ya berarti dari situ sudah masuk barang dagangan. Nanti tunggu bertahan setahun dulu. Oh iya deh. Gitu ya. Kalau yang dimaksud uang yang ada terus itu apa Ustadz yang waktu dihitungan itu? Jadi ini misalnya Silakan, saya jelaskan ya toko online aja lah, toko online. Jualan misalnya buku ya, saya jualan buku. Saya jualan buku. Mulai dari bulan Rajab ya 1442 Hijriah. Buku saya nilainya saat ini, nilai yang sudah ada itu 10 juta. Terus bertahan terus, bahkan buku ini bolak-balik produk masuk dan ada uang di situ juga gitu, ada penghasilan dari sini dan bertahan selama 1 tahun usaha saya ini di toko online. Nah, lantas di bulan Rajab 1443 ternyata bukan nilainya 10 juta lagi. Saya hitung buku ini kalau diuangkan dengan harga jual saat ini itu 20 juta. Tambah uang cash, saya punya uang cash ada 5 juta. 20 juta tambah 5 juta, 25 juta. Utang saya anggap nggak ada, utang nggak ada gitu. Maka 25 juta ini dikalikan 2,5%. Gitu. Kayak pertambahan nilainya ya Ustaz? Pertambahan nilainya. Nanti seandainya Rajab lagi 1444 Hijriah, 1444 Hijriah, nanti toko itu jadi bagaimana? Oh, bukunya nilainya berapa lagi bertambahnya? Bukan bertambahnya ya, tapi akumulasinya ya. Jadinya berapa, terus tambah uang cashnya berapa lagi. Jika di tahun ketiga itu kok jadinya nilainya 40 juta, tambah uang cashnya ada 10 juta, berarti 50 juta. Berarti 50 juta dikalikan 2,5% untuk zakatnya. Nanti saya dengerin lagi, belum nyambung. Nanti bisa lihat pembahasan saya juga di channel Romeso TV. Ada situ pembahasan zakat lengkap. Ramadan tahun lalu saya bahas. Oh, Iya, itu pembahasan zakat lengkap. Dan bukunya ada di rumaiso.com, bisa di-download gratis. Zakat dagang. Panduan zakat minimal 2,5%. Itu buku lengkap tentang zakat. Semua pembahasan zakat. Siap. Ya. Allah Ustaz. Wa'iyyakum. Ya, silakan lagi berikutnya. Ibu Atik silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Atik ya. Kalau wudhu itu kan kita pakai keran. Nah, di bawah keran itu kan ada tampungan ember, Ustaz. Sebentar, Ibu wudhu di bawah itu ada tampungan ember. Iya, berarti air mustakmal. Iya, air mustakmal. Nah, boleh nggak air mustakmal itu, tapi kecuali kaki ya, Tat. Jadi kan tetesan air tangan, muka itu, dan air keran yang saat kita wudhu kan jatuh. Boleh nggak untuk mandi biasa begitu, Tat? Mandi biasa boleh. Mandi biasa boleh ya? Iya, tapi kalau untuk wudhu dengan air bekas itu, kalau Imam Nawawi dan ulama Syafi'i katakan air itu tidak lagi jadi air mutlak, sehingga tidak bisa digunakan lagi untuk berwudhu. Iya, mandi biasa. Dan boleh tidak kita kalau wudhu di kamar mandi ada toiletnya.
Dan saat wudhu di kamar mandi itu posisi pintu harus terbuka apa boleh tertutup, Tat? Sudah tutup aurat kan? Iya, maksudnya kita tetap masih pakai baju begitu. Terserah mau terbuka atau tertutup. Oh, boleh ya? Iya. Apalagi dalam rumah sendiri ya. Iya, dalam rumah sendiri. Iya, boleh. Satu lagi boleh, Ustaz? Iya. Ya. Apabila kita mempunyai harta, kita sudah mencapai nisab dan haulnya. Nah, saat mencapai nisab dan haulnya kan kita mengeluarkan zakat 2,5%. Setelah kita mengeluarkan zakat 2,5%, 6 bulan kemudian kita menambah barang itu, kan? Nah, apakah untuk 1 tahun ke depan yang tadi kita sudah keluarkan 2,5% itu, barang yang kita beli yang baru itu nanti dikeluarkan bareng sama yang tadi Iya, sudah dikeluarkan bareng saja, Bu. Bu. Karena nanti Ibu akan kebingungan nanti untuk barang yang baru masuk 6 bulan, ternyata nanti dia zakatnya sendiri, itu 1 tahunnya sendiri, akan merepotkan Ibu. Mendingan jadikan satu. Misalnya kebiasaan Ibu bayar zakatnya Ramadan, ya sudah, semua barang dianggap haulnya di situ. Oh, iya. Tapi kalau misalnya ada orang meminjam uang ke kita, itu yang memberikan, kita berhak memberikan zakat atau tidak, Ustaz? Atau kalau sama seperti uang yang lain, nanti tunggu kebiasaan Ibu zakat kapan deh, itu aja. Ibu sudah masukkan itu. Termasuk uang yang dipinjam orang itu juga kita Iya, kalau uang itu dijamin kembali. Oh, kalau kembalinya belum pasti, Pak? Kalau orangnya ngutang kok nggak pernah bayar-bayar, ya nggak usah dimasukin. Mundur terus, tidak usah dimasukkan ke situ. Jadi setelah nanti dia mengembalikan, baru baru nanti sesuaikan dengan jadwal Ibu bayar zakat, nanti digabungkan. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Selanjutnya Ibu Hanifah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema. Ya. Saya ditawarin kerja untuk menjaga kue sama teman saya. Kerjanya cuma melayani pembeli di kasir dan toko itu agak sepi, nggak terlalu banyak yang beli. Jadi waktu luangnya banyak. Apakah saya berdosa jika saya menggunakan waktu luang tersebut untuk belajar? Saya soalnya sedang ingin mengambil tes TOEFL. Bisa tanyakan pada pemilik warung diizinkan atau tidak. Oh, jadi harus izin dulu ya? Iya, kalau diizinkan silahkan pakai waktu tersebut, selama tidak melalaikan pekerjaan. Oh, izin bertanya boleh Ustaz? Iya. Apakah berdosa jika membunuh saat berpuasa, dan jenis cicak apa yang wajib kita bunuh? Apa membunuh apa tadi, Bu? Cicak. Tidak berdosa. Oh, jenis cicak apa yang wajib kita bunuh, Ustaz? Atau semua? Saya tidak sebut wajib ya, karena kalau jadi wajib berarti kalau orang nggak bunuh dosa dia. Oh iya. Iya, bukan istilahnya wajib. Kalau dapati saja. Oh. Gitu. Bukan jadi wajib. Jadi kalau kamu nggak bunuh cicak hari ini dosa kamu enggak. Atau ada cicak di tembok terus nggak dibunuh dosa kamu nggak bunuh itu. Enggak juga. Kalau dapati berhasil bunuh, nah ini yang dimaksud gitu. Oh, baik Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya lagi silakan. Ibu Kintan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, gini Ustaz, gimana hukumnya kalau misalkan ada tokoh Syiah yang meninggal, terus kita mengucapkan Alhamdulillah, itu gimana Ustaz? Tidak masalah. Tidak masalah ya? Iya. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum. Lanjutkan Kobar. Ya, Silakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin bertanya Ustaz. Iya. Di luar tema. Iya. Di sekitaran kami kan banyak peternak sapi Ustaz. Iya. Nah, ini apa hukumnya ini Ustaz? Suntik IB, suntik sapi itu loh Ustaz.
Apa yang disuntik? Sapi betina. Terus tujuannya? Ya agar hamil. Ini Terus hukumnya gimana Ki? ketika disuntik pasti hamil nggak? Kadang jadi, kadang ada yang tidak. Yang dibayar itu ketika jadi atau tidak? Kalau pas suntik itu langsung dibayar Ustaz. Yang disuntikan jelas barangnya? Jelas kan? Ya jelas Ustaz. Pokoknya kan Kalau jelas masyarakat- berarti tidak ada goror. masyarakat sini kan banyak yang ini memelihara sapi. Berarti yang dijual objeknya itu yang disuntikan tadi. Jadi boleh ya Ustaz. Boleh, objeknya jelas. Kalau objeknya jelas berarti jenengan jual itu. Kan pernah mendengar ini kalau Jual beli sperma, nggak boleh. ya itu Ustaz. Oke. Itu kalau spermanya tidak jelas, karena misalnya kambing jantan, kambing betina dalam satu tempat terus dikawinkan itu, kan itu masih belum jelas keluar atau tidak. Gini. Iya kan? Diperbolehkan ya. Itu goror karena nggak jelas. Terus kemungkinan jadi atau tidak juga tidak jelas. Tapi kalau ini kan yang dijual spermanya. Oh, gini. Nah, namun nanti secara zat ini ya, secara zat yang disuntikan tadi boleh dijual atau tidak gitu. Secara zatnya itu barang spermanya tadi. Ya. Secara zatnya barang spermanya tadi itu boleh dijual atau tidak. Nah, ini yang harus diteliti lagi gitu. Tapi setahu saya belum tahu dalil khusus ya untuk sperma tadi. Tapi kalau perkawinannya tadi dengan cara hewan jantan betina satu kandang terus dikawinkan. Nah, proses ini yang nggak jelas karena sperma yang keluar jadi nggak jelas barangnya gitu. Gitu. Gorornya di situ. Oh, iya. Paham ya? Tapi nanti saya perlu teliti lagi tentang ini. Ada nas atau dalil yang melarang jual beli spermanya enggak gitu. Ya makanya itu Ustaz. Nah, kalau ini jual beli sperma yang hewan ini, nah ini yang saya teliti ulang lagi. Tapi kalau dibilang yang proses perkawinannya, kalau cuma sekadar suntik, yang dijual suntiknya gitu, nggak masalah. Atau misalnya ayam itu kan ada yang disuntik hormon ya, sehingga dia tanpa hewan pejantan pun dia itu bisa bertelur gitu, ayam bertelur ya. Nah, kalau seperti ini boleh, karena ya yang dijual suntiknya gitu. Paham ya? Karena dijual hormonnya. Oke. Paham Ustaz. Oke. Ya. Tapi nanti saya coba cek lagi. Kalau ada mungkin yang tahu dalil persisnya yang disebutkan spesifik spermanya yang dilarang ya. Kalau tadi proses atau akad atau transaksi yang terjadi. Karena kalau yang dijual sesuatu yang enggak ada gitu atau enggak jelas ada, ya goror berarti, enggak boleh. Oke. Satu lagi Ustaz. Iya. Tentang daging ular Ustaz. Iya. Bagaimana Ustaz hukumnya Ustaz? Daging Ular. kan hewan fasik. Hewan fasik itu perintahkan dibunuh. Kalau dibunuh berarti haram dimakan. Iya. Oke, Ustaz. Iya. Jazakallahu khairan Ustaz. Oh iya, Kom. Ya, berikutnya lagi silakan. Ibu Jusni, silakan. Bu Yusni, Erina. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz dan tim Rumaisyo. Amin. Ya. Ustadz, saya izin bertanya terkait sedekah dan orang yang meminjam hutang. Ya. Yang terkait sedekah itu kan saya ada baju-baju kemeja panjang seperti itu, Ustadz. Nah, dikala banjir ataupun tidak banjir seperti ini kan kadang banyak yang membutuhkan bantuan, tapi saya tuh kayak ada rasa deg-degan gitu Ustadz kalau mau menyalurkan sedekah berupa baju kemeja yang panjang itu, takut itu boleh nggak ya Ustadz ya? Bajunya Cuma bentuknya atasan aja apa? gitu. Atasan aja. Ya kalau sekadar beri saja boleh Bu.
Oh, saya tuh khawatir nanti orangnya yang pakai aku tidak berhijab, saya nggak pakai celana pendek seperti itu. Asalnya kan barang yang ibu serahkan misalnya itu ya, itu kan ada dua kemungkinan, bisa dipakai di rumah saja, bisa di luar rumah kan? Betul. Gitu. Oh, berarti boleh ya, soalnya saya suka deg-degan gitu, Ustaz. Kemudian yang kedua, Kecuali begini Bu, kalau ibu jual misalnya beli ya, maaf, kalau ibu jual beli baru nih lebih diperketat itu. Kalau cuma sekedar beli saja sih nggak masalah. Kalau jual beli, Ya, apalagi ibu sudah ketika tahu bisa. ya, karena sudah tahu orang yang ini. Kalau ini kan iya. kita cuma sekedar kasih, siapa mau terima ya terima saja gitu, ambil. Gitu. Walaupun peruntukannya untuk apa tadi kita nggak tahu. Kita kan ya. nggak tahu, kesalahan dia yang make, bukan kita. Oh, Gitu. termasuk kadang saya juga kayak takut kalau walaupun yang mau saya kasih ke saudara saya bentuknya gamis gitu, Ustaz. Rok panjang, baju panjang, nanti dia tidak syar'i, tidak memakai kaos kaki, saya jadi itu boleh ya, Mas ya? Iya. Oh gitu. Itu aja deh Ustaz kayaknya, Iya. sementara dulu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan lagi berikutnya. Hafiz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait baju juga ini, Ustaz. Iya. Kan kalau Ustaz tadi kan bilang untuk jual beli itu diperketat, Ustaz. Karena kita tahu orang yang beli. Ya. Nah, ini sebelum Anda belajar untuk hijrah kan pakaian-pakaian itu kan bermotif atau jahitannya itu panjang pendek seperti itu, Ustaz. Iya. Tapi tetap tertutup, Ustaz. Iya. Apakah boleh Anda menjual baju tersebut? Karena kan misalkan Kalau jual berarti jual ke orang-orang yang mau pakai di rumah saja. Oh, karena pakaian itu pakaian untuk pesta, Ustaz. Tidak mungkin. Ya sudah disimpan saja, Bu. Oh, tidak akan jadi hisab, Ustaz, meskipun disimpan, Ustaz ya. Ya gimana lagi, mau jual salah, mau kasih orang juga salah gitu. Ya sudah simpan kan, Bu. Terus gimana lagi solusinya? Iya, nah, Ustaz. Kalau menjual dengan ini, Ustaz, dengan orang Nasrani gitu, Ustaz. Nggak usah. Oh, enggak, Ustaz. Satu lagi boleh Ustaz? Iya. Kalau lupa rakaat kan sujud sahwi ya Ustaz. Iya. Tapi kalau kesalahan misalkan seharusnya duduk tahiyat awal, tapi anak tahiyat akhir Ustaz, bagaimana Ustaz? Perlu sujud sahwi tidak? Berapa rakaat sholatnya? 4 ya. Sholatnya 4 rakaat. Ibu baru sholat 2 rakaat sudah salam. Belum salam, tapi duduknya itu Ustaz, duduknya seharusnya kan ini apa? Iftirosh. Tahiyat. Iya, tahiyat seharusnya tahiyat awal, tapi tahiyat akhir gitu. Terus setelah itu ibu lanjut rakaat berikut, tidak ada sujud sahwi. Dirubah aja Ustaz posisinya. Dirubah saja posisinya, nggak apa-apa. Nah Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Terus Selanjutnya silakan Ibu Nofrita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya di luar tema ya Ustadz. Ya. Ustadz kan kalau di dalam rumah ada gambar makhluk bernyawa. Kedengeran ya Ustadz? Iya, iya. Kalau di rumah kan ada gambar makhluk bernyawa, Iya. malaikat nggak masuk ya Ustadz? Malaikat rahmat tidak masuk, iya. Nah itu di rumah saya kan ada gambar-gambar wisuda gitu Ustadz, gambar-gambar foto keluarga. Terus saya kemarin udah sempet nyoba pelan-pelan untuk kayak pura-pura membersihin, saya mau ganti gambarnya gitu Ustadz, jadi gambar yang gak bernyawa. Tapi bapak saya belum ngerti Ustadz, kira-kira gimana ya Ustadz? Ya beritahu orang tua dulu daripada nanti turunin, nanti orang tua yang naikin sendiri. Iya, cara ngasih taunya saya sih udah ngomong pelan-pelan sih Ustadz, cuma Ya, masih sudah, belum. semampunya saja kalau ngomong seperti itu. Oh gitu ya Ustadz. Ya kasih pemberitahuan terus, beritahu ya semampunya. Gimana lagi? Karena bukan rumah kita gitu. Kalau rumah kita kan seenak kita. Iya benar. Ustadz satu lagi boleh? Iya. Ustadz izin, ini kan saya punya fasilitas kantor dikasih laptop Ustadz.
Iya. dikasih fasilitas kantor, itu laptop, berupa laptop. Saya mengerjakan untuk pekerjaan kantor. Iya. Tapi karena saya kan juga misalkan sudah saya pulang, saya bawa Iya. itu saya gunakan laptop saya untuk ini juga Ustaz, untuk kayak kajian-kajian kayak gini Ustaz, itu tapi nggak apa-apa ya Ustaz? Kalau bisa sih pakai yang alat yang lain aja gitu, nggak pakai alat kantornya. Oh, jadi nggak boleh disatuin ya Ustaz? Soalnya saya Iya. ngumpul-ngumpul materi juga bareng satu folder, misalkan di folder beda gitu Ustaz, tapi di satu komputer gitu Ustaz, Jangan. kajian gitu. Diganti. Oh, nggak boleh Ustaz? Iya. Oh iya siap. Oh ya, oke Ustaz, makasih Iya. banyak Ustaz. Ya silakan. Silakan yang berikutnya lagi, Ummu Muhammad. Silakan Ibu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, Iya. ini mungkin keluar dari tema, tapi kami ragu karena beberapa kali kami melakukan seperti ini Ustadz. Kami, nauzubillah, ada hutang riba yang memang sudah kami angsur ya, mulai kami angsur dan kami ingin selesaikan dalam tahun ini. Kemudian ada yang bilang bahwa kami tidak boleh melakukan semacam sodako, infak atau membayar apa itu Ustadz yang akhir Ramadan itu Zakat. zakat. Nah itu kami tidak boleh, katanya kami masih memiliki hutang riba. Bagaimana itu Ustadz hukumnya? Ini bekerja riba atau punya utang riba? Punya hutang riba Ustadz. Itu utangnya risiko sendiri, tapi kalau mau sedekah itu urusan lain ya. Jadi diperbolehkan ya Ustadz? Iya, masih boleh saja. Kan utangnya kan lunasi pakai uang sendiri juga kan? Iya Ustadz. Iya, kesalahannya peminjam uang riba kesalahan sendiri. Tapi kalau uangnya dimanfaatin untuk bayar zakat, untuk uang yang bukan dari pinjam riba di situ. Iya betul Ustadz. Iya, boleh. Ini boleh yang bilang nggak boleh apa alasannya gitu? Oh begitu, ya baiklah Ustadz. Iya. Jazakallah khair Ustadz. Waalaikumsalam. Berikutnya lagi Ummu Raisa. Silakan Ummu Raisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, untuk yang peralatan semisal kayak kontraktor itu kita enggak Ustaz jawabnya gitu? Karena zakat enggak? Peralatan apa Bu? Kontraktor. Dijual nggak? Enggak, sebagai alat untuk kerja aja gitu Ustaz. Berarti yang kena itu yang hasilnya saja? Hasilnya sendiri ya? Iya. Oh baik Ustaz. Satu kali lagi Ustaz. Iya. Itu misalkan baju-baju anak itu kan misalkan kayak semacam kan terpakai lagi tuh. Tapi anak simpan itu untuk ini Ustaz, untuk anak-anak yang nantinya kan emang wafat gitu ya, meneruskan itu maksudnya. Itu nggak apa-apa ya Ustaz? Pakaian apa itu Bu? Syar'i. Saya nggak apa-apa. Nggak masalah ya? Iya. Oh, baik Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus berikutnya lagi. Dibuat tolong saudara Sandi. Ya. Sandi. Bu Syifa. Silakan Ibu Syifa. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin bertanya nih Ustaz mengenai MLM Ustaz. Iya. Saya kan menggunakan gimana hukumnya kalau kita menggunakan produknya tapi kita tidak membisniskannya gitu Ustaz. Terus apakah kita boleh kayak melakukan tutup poin gitu Ustaz? Karena kalau tutup poin memang dia dapat sih duit dari tutup poin, tapi kita dari barang yang kita pakai sendiri gitu Ustaz. Seandainya tidak ikut gimana? Ini saya sebut aja ya Ustaz ya. Anak saya kan minum susu kambing HPAI nih Ustaz. Dari kecil sih Ustaz. Jadi kita itu aja sih Ustaz, paling sama madu-madunya kayak gitu.
Kalau lebih aman, kalau saya sih lebih prefer nggak hidupkan MLM, Bu. Oh gitu ya Ustaz. Ya, tapi sih sebenarnya kalau dari landasan mereka sih itu bukan MLM katanya gitu. Cuma saya ngelihat program seperti MLM gitu Nah, Ustaz. berarti kalau Ibu nggak tahu, nggak beli saja nggak masalah. Oh gitu ya Ustaz. Ya, tapi saya nggak usah tutup poinnya ya Ustaz ya. Iya. Oh gitu ya Ustaz. Ada nih Ustaz. Iya. Syukran Ustaz. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara atau saudari Sandi, sudah siap? Lanjutkan, Nadif. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nadif. Baik. Suaranya putus. Berikutnya lagi. Silakan Sandi. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya Ustaz, apa nih Ustaz? Ana kan sering dititipkan barang dagangan sama kawan. Iya. Jadi si kawan punya barang itu dia nggak ngerti harganya berapa, pasarannya berapa. Jadi dia diserahkan kepada Ana. Jadi kawan Ana punya barang minta dipasarkan atau dijual, tapi dia nggak ngerti harganya berapa, pasarannya berapa. Dia serahkan sama Ana. Misalkan dia jual handphone ya. Iya. Handphone harga dia nggak tahu pasarannya. Dia serahkan kepada saya. Saya tahu ke pasarannya, misalkan 1 juta. Saya kasih info ke dia, ini pasaran 1 juta. Terus ya udah terserah kamu aja 1 juta, tapi dia nggak ngasih info komisi sekian atau bagian saya dapat fee berapa. Jadi saya kadang suka naikkan harga, atau saya harga segitu saya info ke dia, saya belum dapat keuntungan dengan harga 1 juta. Bagaimana tuh hukumnya Ustaz? Dia batasin harga nggak atau jual terserah nanti ambil untung di situ? Terserah. Dia nggak batasin apa, pokoknya dia serahkan. Ya semua sudah, sama berarti saya. bebas memang. Memang bebas. Iya. Siap Ustaz. Ya. Cukup Ustaz. Syukran, jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Terus terakhir. Silakan Ukti Pulana. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Ya. Jadi begini Ustadz, kalau misalkan ada salah satu ummahat yang menawarkan Ana untuk menjadi madunya begitu, Ana sendiri tidak menolak syarat tadud itu Ustadz, tapi Ana takut gimana caranya izin ke orang tua untuk menikahi ikhwan yang udah beristri, apalagi mengingat saya masih muda, terus masih belum pernah menikah sebelumnya. Umur berapa sekarang? 19. Jangan. Risiko besar. Dan timbang pada orang tua dulu. Gitu ya. Baik, saya bukan masalah hukum poligaminya, tapi masalah pertentangan keluarga. Dan Anda masih bisa dapat yang lebih mudah dan seumuran hampir dekat dengan Anda gitu. Beda lah nanti kalau rasakan sendiri, jangan pandangan saya penting saya nikah gitu, tapi coba apa kesimpulannya deh ketika belajar dari istri Nabi yang seperti yang saya kaji ini, nanti bisa simpulkan sendiri. Kompleksnya luar biasa. Tapi kalau misalkan nanti menolak, kan sudah ta'aruf ini Ustaz, misalkan ta'arufnya, makanya gini, ta'arufnya itu harusnya beritahu orang tua dulu. Iya, sudah, tapi belum beritahu kalau si ikhwannya ini. Nggak boleh, itu namanya belum beritahu. Saya kalau misalnya punya anak jenengan gitu, saya kecewa banget gitu nggak diberitahu kayak gitu loh. Nggak
orang tua kecewa sekali. Maksudnya kok dia ta'aruf gitu nggak beritahu orang tua nih background si laki-laki itu apa ya? Emangnya orang tua ini apaan nggak diberitahu kayak begitu? Nggak boleh. Orang tua mana sih yang ngerti kayak gitu sih nggak diberitahu? Makanya nggak lahirin si anak ini. Paham ya? Nah, Ustaz. Ya timbang-timbang kata orang tua saja. Dan ingat pikir baik-baik, ini pikir matang ini. Apalagi usia jenengan itu masih muda, terus ngadapi rumah tangga yang poligami itu kompleks gitu. Nggak siap mental, siap-siap saja nanti. Gitu. Siap-siap aja. Ternyata keluarga Nabi saya kompleks banget. Ini suaminya Nabi loh ini. Iya. Pelajarinya berat banget saya kalau bahas di istri Nabi ini. Konflik sana, konflik sini. Nabi selesaikan Hafsah yang konflik itu gimana. Ya Nabi bisa selesaikan. Ya timbang baik-baik dulu. Matang-matang, minta pertimbangan orang tua. Terus lihat kesiapan diri, coba lihat dari problem-problem yang ada gitu. Saya bukan takut-takuti, tapi masih ada peluang untuk dapat yang bujang, yang berkualitas juga banyak gitu. Menolak nggak masalah di sini ya, menolak. Jadi kan menolak, batalkan diri nggak masalah, nggak dosa loh di situ. Itu nggak dosa. Takutnya apa namanya, soalnya kan sebelumnya beberapa kali udah nggak ini Ustaz. Nggak apa? Gagal Ustaz. Masih 19 tahun. Gagal sih mas, saya sudah lihat ada yang beberapa kali gagal, ada yang gagal 5 kali bolak-balik gitu. Di Biro Hidup Rumah Yesus kita sudah biasa tangganya kayak begitu. Jadi kalau bilang gagal berapa kali, ya kita dapat ada yang lebih banyak daripada itu. Santai aja itu, ini akhirnya dia nikah juga. Yang gagal berulang kali tadi. Berarti saya sendiri. Iya, terlalu ini masih terburu-buru, mikir dulu. Ya, Ustaz. Ya sabar, cari jodoh itu enggak. Saya kalau istilahkan kasarnya itu enggak kayak beli gorengan pinggir jalan. Ini enak ini ya, sudah saya balik lagi beli jadi enggak kayak gitu mikirnya. Ini mikir ke depan loh ini. Ya, timbang-timbang lagi ya. Sayang, saya cuma bilang sayang banget. Saya masih 19 tahun. Kecuali kalau kamu bilang saya 40 tahun, Ustaz belum nikah-nikah gitu. Ya, mungkin saya sudah nggak apa-apa. Ada yang mau? Ya? Nah, Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya, kok. Baik, sebentar saya baca dulu lewat. Menyikapi tetangga orang muslim tapi bahasanya kasar walaupun bercanda, bagaimana Ustadz, baiknya ditinggalin atau gimana? Ditegur dan sabar dalam menghadapi mereka gitu. Tidak tegur ada, buat baik kepada mereka juga ada. Terus gitu. Ada Uma yang di ini chat? Ada ya Ustadz. Ya silakan. Baik. Pertanyaan pertama dari chat. Assalamualaikum, izin pertama bertanya di luar tema. Iya. Jelas suaranya Ustaz? Iya jelas. Oke. Bolehkah di kamar tidur menggunakan partisi atau lemari-lemari yang full dengan cermin? Nggak masalah, soalnya boleh. Mau kamarnya cermin semua juga nggak masalah. Masalahnya boleh, hukumnya boleh. Nggak ada larangan, privasi kan, kamar privasinya gitu. Ya boleh. Terus? Lalu apakah hukumnya jika seorang akhwat berniqab lebih cenderung menggunakan bahasa-bahasa Korea dalam kesehariannya, seperti memanggil suami dan anak-anak dengan bahasa Korea? Aduh, itu terlalu ngefans banget sih sama Lee Min Ho itu. Tobatlah. Nanti sore ada videonya, besok Rabu sore itu saya buat video ini untuk emak-emak ini yang suka drakor-drakor nih ya. Nanti tunggu deh videonya besok sore aja, Rabu sore insya Allah saya ini ada, kita buat di desa tapi ini untuk kritikan aja gitu. Mbok ada yang harus ini diteladani, contohnya ngapain sih kayak begitu. Itu saya cuma curiga saja, berarti seharian di kamar nonton itu terus itu Lee Min Ho dan kawan-kawan gitu.
Ngapain gitu waktu habis seperti itu? Dia bandingkan dengan suaminya, ada jika akhirnya ngefans dengan warung Korea macam-macam. Ini sudah terlalu berlebihan ya kayak begini ya. Allahu a'lam. Satu lagi. Nah Ustaz, ketika sahur pada saat minum bersamaan dengan suara beduk ditabuh, tetapi azan subuh baru berkumandang beberapa detik setelah beduk tersebut, sahkah puasanya? Pakai patokan azan yang tepat saja. Jadi misalnya ada azan di HP gitu ya, ini istiad juga tapi pakai itu aja. Atau biasa patokan dengan azan di masjid gitu ya, dan biasanya muazinnya tepat waktu kalau kumandangkan azan, pakai itu saja, biar tidak bingung ya. Terus satu lagi, ketika puasa bagian dekat kuku kaki berdarah lumayan banyak saat dibersihkan, apakah puasanya sah? Puasanya sah. Nanti insya Allah di kesempatan pagi atau malam saya bahas khusus puasa ya. Nanti setelah ada 2 buku saya jadi, artinya di Takbiran ada Ramadan bersama Nabi dan tafsir ayat puasa. Nanti kita akan kaji itu insya Allah, dan buku-buku itu akan dibagi gratis. Sebentar saya ini ada yang nanya, Ustadz, bedakah Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani dan Al-Barbahari? Beda, tapi prinsip akidah yang disebutkan sama. Terus dari ini lagi, Bu Nuni, apakah sebaiknya kita berdoa setelah sholat tahajud secara langsung atau lanjut witir dulu? Baiknya lanjut witir saja ya. Nanti setelah bacaan witir kemudian berdoa ketika itu. Karena witir kan jadi penutup sholat tahajud tadi, itu lebih bagus. Apakah rumah dan harta lainnya harus bayar zakat? Kalau dipakai pribadi tidak dikenakan zakat. Allahu a'lam. Baik, demikian yang kita bahas untuk pagi ini. Sekali lagi, segera miliki buku ini untuk pembahasan kita setiap paginya ya. Perhiasan wanita ini manfaat sekali untuk muslimah dan secara umum untuk kaum muslimin ya. Bisa gali ilmu manfaat karena yang kita bahas 2 ayat penting tentang masalah berhias, berhijab, ya, menutup aurat, ya, bergaul antara wanita dengan lawan jenisnya, ada semua di sini insyaallah. Demikian kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.